Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pertemuan kita selanjutnya ya, kita sekarang masuk ke bab 3, yaitu tentang himpunan ya, tentang himpunan. Nah, kita ke yang pertama tentang pengertian himpunan. Sebelumnya kita lihat di sini. Perhatikan lingkungan sekitar kalian, ya. Misalkan contohnya di rumah kalian, ya, atau di kamar kalian. Kita bisa menemukan dengan mudah, ya, kelompok-kelompok dari barang-barang yang ada di kamar kalian, misalkan. Ya. Kalau yang ada di kamar, misalkan ada kumpulan baju tidur, ya kan, kumpulan baju seragam sekolah. Nah, seperti itu. Nah, ini kumpulan ini ada hubungannya dengan himpunan. Nah, kalau kita bicara tentang kumpulan baju tidur, berarti di situ semua adalah baju tidur, ya kan? Semuanya baju tidur. Kumpulan baju sekolah berarti semuanya yang dikumpulkan di situ adalah baju sekolah, ya. Nah, jadi apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi dapat diartikan dengan jelas, ya. Contohnya tadi, kumpulan baju tidur, ya kan? Berarti di kumpulan baju-baju itu berarti semuanya adalah baju tidur, tidak ada baju selain baju tidur, ya. Itu berarti kumpulan baju tidur termasuk himpunan. Sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan. Jadi anggota-anggotanya diketahui, ya, dengan jelas, gitu. Nah, contoh di buku di sini adalah kumpulan hewan berkaki 2. Hewan berkaki 2 itu apa aja? Ya, ada burung. Burung kan macam-macam, ya. Ada merpati, ada elang, dan yang lainnya. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Ini termasuk himpunan. Apa aja warna lampu lalu lintas? Ini kan ada 3, merah, kuning, hijau, ya. Kelompok tanaman hias ini juga termasuk himpunan, itu ya. Jadi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga keanggotaannya ini sudah pasti, ya. Ada juga selain ada himpunan, ada juga yang bukan himpunan. Berarti kalau bukan himpunan itu adalah sebaliknya dari himpunan tadi. Kalau tadi kan bisa kumpulannya dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, kalau bukan himpunan berarti tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya gini, kumpulan lukisan indah, ya kan? Kumpulan lukisan indah. Kenapa ini disebut bukan himpunan? Kita lihat di sini. Di sini kata indah, ya kan? Ada kata indah, kumpulan lukisan indah. Indah di sini tidak dapat didefinisikan dengan jelas, ya, karena setiap orang, ya kan, setiap orang ini memiliki seleranya masing-masing, memiliki penilaiannya masing-masing. Jadi kata indah ini tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Lukisan indah, ya kan? Mungkin lukisan buat si A ini indah, tapi belum tentu buat si B, si C, dan yang lainnya, ya, gitu. Contohnya kumpulan wanita cantik di Indonesia, ini juga sama. Mana yang tidak dapat didefinisikan dengan jelasnya, yaitu cantik, ya kan? Di sini ada kata cantik. Cantik ini tadi sudah dijelaskan, setiap orang berbeda seleranya, berbeda penilaiannya,
ya. Berarti kumpulan wanita cantik di Indonesia ini termasuk bukan himpunan, seperti itu. Lanjut nomor 2. Notasi dan anggota himpunan. Nah, untuk himpunan, ya kan, dinotasikan dengan huruf kapital A sampai dengan Z. Jadi nama suatu anggotanya biasanya dinotasikan dengan A sampai dengan Z. Ya, ini huruf kapital semua. Sedangkan anggotanya menggunakan kurung kurawa, ya. Semua anggotanya berada di dalam kurung kurawa ini. Ini adalah kurung kurawa, ya. Contohnya, nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan tanda kurung kurawa. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Nah, A ini adalah notasinya, ya. Notasi dari anggota himpunannya. Terus anggotanya apa? Anggotanya adalah bilangan cacah kurang dari 6, ya. Maka A sama dengan, ya kan? Nih, A sama dengan kurung buka kurawal. Anggotanya apa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Karena di sini kan kurang dari 6. Berarti 6-nya tidak termasuk. Kalau bilangan cacah berarti bilangan pertamanya adalah angka 0, ya. Ingat. Bilangan cacah angka pertamanya adalah 0. Jadi anggotanya adalah, anggota untuk himpunan A adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Sekarang yang B. P adalah himpunan huruf-huruf vokal. Tahu ya, huruf-huruf vokal berarti P sama dengan, ini dalam kurung kurawal, A, E, I, O, U, ya. A, E, I, O, U, gitu. Nah, untuk memisahkan anggotanya menggunakan koma, ya. Sekarang yang C. Ki adalah himpunan 3 binatang buas. Berarti Ki sama dengan kurung buka kurawal, apa aja binatang buas, ya. Ada banyak, tapi yang di sini yang diminta ada 3, ya. Contohnya harimau, singa, serigala, seperti itu. Ini ya. Jadi penulisannya seperti ini. Itu. Ya. Nah, untuk anggota itu atau elemen, ya, bisa disebut juga dengan elemen. Nah, notasi untuk elemen ini seperti huruf E, ya. Ini Bapak tunjukin sini, ini seperti huruf E. Adapun benda atau objek yang tidak termasuk dalam himpunan atau yang bukan himpunan, ya, ini E-nya berarti dicoret. Notasi himpunannya dicoret seperti itu, ya. Oke, banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan N dalam kurung A. Jadi N di sini adalah menyatakan banyaknya anggota himpunan. A di sini adalah nama himpunannya, banyaknya anggota himpunan A, maka ditulisnya N dalam kurung A. Kalau misalkan banyaknya anggota himpunan B, berarti N dalam kurung B. Nah, untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan, berarti kita yang ditanyakannya adalah jumlah anggota himpunannya, ya. Kita lihat sini, A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 nih. Maka N dalam kurung A, banyaknya anggota himpunan A nya ada berapa? Kita hitung dari 0 sampai dengan 5, berarti jumlahnya ada 6. Berarti A sama dengan 6. N dalam kurung A sama dengan 6, ya. Itu untuk menyatakan suatu himpunan. Nah, ini dalam matematika beberapa huruf besar digunakan sebagai lambang. Misalkan di sini huruf A. A di sini adalah huruf bilangan asli, ya, lambang himpunan bilangan asli. A berarti bilangan asli, B berarti bilangan bulat, C berarti bilangan cacah, ya. L dilambangkan himpunan bilangan ganjil. L itu berarti ganjil. N itu genap, P itu bilangan prima, dan Q itu bilangan rasional. Ini dalam matematika, ya. Oke, itu pengertian tentang himpunan.
Terus yang ketiga menyatakan suatu himpunan. Ada 3 ya untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama yaitu dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, yang ketiga dengan mendaftar anggota-anggotanya. Untuk yang pertama dengan kata-kata, berarti kita tulis kembali kata-katanya ya. Misalkan gini. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Maka ditulisnya P sama dengan bilangan prima ini dalam kurung kurawal, bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi dituliskan kembali syaratnya atau sifat keanggotaannya. Nih ya, bilangan prima antara 10 dan 40. P sama dengan dalam kurung kurawal, bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, sekarang yang B dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau notasi pembentuk himpunan berarti anggotanya kita misalkan dengan keanggotaannya kita misalkan dengan variabel ya, dengan lambang pengganti, biasanya dengan X atau dengan Y. Kita lihat di sini. P sama dengan tadi kan bilangan prima antara 10 dan 40. Berarti P sama dengan kurung buka kurawal 10 lebih kecil dari X. X lebih kecil dari 40. Betul kan? Ini keanggotanya kita misalkan dengan X. X ini lebih 10 ini lebih kecil dari X. Ya kan? Karena X ini berada di antara 10 dan 40. X ini lebih kecil dari 40. Koma, ini cara penulisannya ya, koma. X anggota, ini elemen ini ya, dibacanya adalah anggota X, anggota bilangan prima. Ditulis lagi tadi bilangannya bilangan apa? Jadi X ini adalah anggota bilangan prima. Kurung tutup kurawal. Ya, ini dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, mendaftar anggota-anggotanya berarti kita tuliskan anggota-anggotanya. P sama dengan kurung buka kurawal, berapa anggota-anggotanya? Ingat, tadi bilangan prima antara 10 dan 40. Kita harus sudah tahu dulu bilangan prima itu bilangannya seperti apa ya. Nah, maka didapat hasilnya adalah P sama dengan kurung buka kurawal 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Ingat ya, di sini kan antara, berarti 10 dan 40 ini tidak termasuk. Dan juga 10 ini dan 40 ini adalah bilangan bulat, bukan bilangan prima. Ya, itu hasilnya. Nah, itu ya dengan menyatakan suatu himpunan ada 3. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga dengan mendaftar anggotanya. Kita lihat contohnya. Z adalah himpunan bilangan ganjil antara 20 dan 46. Nyatakan himpunan Z dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kita lihat penyelesaiannya. Z adalah himpunan bilangan ganjil antara 20 dan 46, ya kan? Nah, dengan kata-kata berarti Z sama dengan dalam kurung kurawal bilangan ganjil antara 20 dan 46. Nah, itu ya. Yang B dinyatakan dengan notasi ya, notasi pembentuk himpunan. Z sama dengan kurung buka kurawal 20 lebih kecil dari X. X lebih kecil dari 46, X anggota bilangan ganjil ya. Kurung tutup kurawal. Yang C, yang terakhir dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Z sama dengan dalam kurung kurawal 2 tadi apa bilangan ganjil ya, berarti 21, 23, 25 dan seterusnya sampai dengan 45 kurung tutup kurawal. Gitu ya. Itu dia penjelasan untuk hari ini ya, pada materi himpunan. Silahkan dipelajari lagi ya, ditulis di buku catatan kalian. Pertemuan selanjutnya seperti biasa kita akan mengerjakan soal ya. Soalnya tentang yang ini, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 sampai dengan menyatakan suatu
himpunan. Oke ya, cukup sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.